Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Walhamdulillah Walhamdulillahilladzi ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa huwa sayyidul wujud, sayyidul anam, sayyidul yatama wal masakin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nih maratur tangsa julung malam nikah kita malam Jumat. Makin lanjutin kajian yakni dengan mencoba untuk memahami hakikat diri kita. Setelah tertentu jelas saya diri kita niki ambil asal dan berembe keadaan sebenar diri tenika, maka mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbuahlah dia dengan kita mengenal siapa pencipta kita, atau dengan dalil luar biasa masyhur nikah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesuai kenal dirinya, maka kenallah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Sehingga disebutkan bahwa berangkatlah dari memahami asal diri kalian dan keadaan sebenarnya kalian itu seperti apa. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah ndek bau si ingat, ndek bau si pikiran, ndek bau si renungin, ndek bau si baca, ndek bau si itlaah oleh dalam diri kamu pada bahwa ternyata di situ adalah ada kekuasaan Allah yang berlaku. Nah, cuma niki ya sering terviwal gitu. Kita hanya mengenal diri kita sebagai makhluk yang punya perut. Sehingga paling kita kedepankan adalah bagaimana kita berjuang untuk mengisi perut niki. Nikilah kelemahan, nikilah kebodohan kita. Tapi kita justru susah untuk nembus kepada Dia yang mencipta dengan sempurna perut kita. Dia yang menjamin rezeki untuk mengisi perut kita. Karena kembali lamun wah kenyang tama samai-mai ngejok tian niki, maka itulah yang menjadi hijab. Hijab bagi siapa niki dah? Bagi orang-orang yang tidak mengenal siapa akan dirinya. Nah, nikilah yang harus kita tembus. Jadi, sesuai mengenal dirinya, maka kenallah akan penciptanya, Tuhannya. Bermula keadaan segala sesuatu niki itu adalah dari tiada lalu diadakan
leman ndek nara lalu terarahi. Lalu napi tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta kauniah niki, mencipta alam niki, mencipta tiang pelungguh senamian ndek lain ndek bukan adalah untuk mengenal sida Allah Subhanahu wa taala. Aku ini adalah zat tersembunyi. Lagu aku melin terkenal, melin cinta untuk dikenal. Maka aku ciptakan yang namanya makhluk. Nah, supaya makhluk-makhluk ini mengenal akan diriku. Nah, dan ini adalah dalil-dalil sangat masyhur yang pelungguh senamian dengah gitu. Cuma pada saat kita mendengar kalam-kalam kudsiyah niki, justru di situ kita lepas dari musahadah tifat desida Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas kita dengar bahkan muntahafal. Nah, maka temulai pembahasan niki dengan kita membahas diri kita, dan pengkajian diri kita itu adalah salah satu tangga untuk mencapai makrifah ujub desida Allah Subhanahu wa taala. Basen Syekh Arsad Al-Banjari oleh kitab Kanzul Ma'rifah. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 bal. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Berembe entan bau ingkari pungkiri bahwa Allah lah yang mematikan engkau, lalu Allah lah yang menghidupkan engkau, lalu Allah lah yang mematikan engkau lagi, lalu Allah lah yang menghidupkan engkau lagi, dan hanya kepada Allah lah engkau akan kembali pulang. Niki. Kalau di beberapa tafsir, misalkan di dalam tafsir Al-Misbah dikata bahwa ayat niki surat Al-Baqarah ayat 28 niki itu dipahami sebagai untayan, sebagai nafiaran, hamparan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tifat manusia. Anika. Jadi nikmat Allah itu sangatlah luar biasa pada diri kita. Gitu. Nah, pada saat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bagaimana engkau akan memungkiri, mengingkari bahwa Allah lah yang mematikan kalian. Inde tahu niki, mati pertama niki inde tahu. Pada saat tiang pelunggu senamian nika masih dalam bentuk benih, nutfah istilah model Quran. Gitu. Lalu begitu Allah bentuk kita fi ahsani takwim, itu sekitar umur 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh
maka bergeraklah kita, hiduplah kita di situ. Itulah fa'ahyakum, lalu kami hidupkan kalian setelah dalam keadaan mati, sendeman tiupan ruh oleh dalam rahim. Lalu begitu 4 bulan, lalu Allah tiupkan ruh, maka disitulah fa'ahyakum, akulah yang menghidupkan kalian. Setelah itu kita lahir, summa yumitukum, maka di situ kita mati lagi. Summa yuhyikum, kemudian di alam barzakh, besok di yaumul ba'is, Allah bangkitkan lagi kita. Itulah dia kehidupan. Summa yumitukum, mati kita. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Aniki. Niki harus terpahami bahwa kita pada dasarnya tidak ada, lalu Allah adakan. Keadaan pertama kita itu dalam keadaan mati, kan lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan. Dan yang punya kuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apa kalian tidak bisa memahami, melihat ada kekuasaan Allah di situ? Mana dia kekuasaan Allah? Dia yang menciptakan kita. Ini, lalu di situ kita masih dalam keadaan mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Lalu kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kuasa desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Aniki. Kita perhatikan ini supaya kita bisa ma'rifah. Jadi tahap pertama yang harus kita pahami tentang diri kita ini adalah supaya kita ma'rifah kepada Allah. Ini loh saya, dari tiada lalu Allah adakan. Dan ternyata tujuan Allah menciptakan saya itu adalah untuk mengenalnya. Ini kisah pertama. Lalu setelah Allah mencipta kita, tumbuhlah diri kita seperti niki mangkin. Maka tengok lagi ke dalam diri kita, keadaan kita yang sebenarnya itu apa? Bagaimana? Ya berembe keadaan sebenar setelah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ini kisah harus muncul. Pada saat kita marah niki mungkin gitu, lemah, kita berada di dalam kelemahan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala oleh surat Ar-Rum ayat 54, di situ Allah menegaskan keadaan kita yang harus kita makrifah supaya tidak bangga, tidak sombong, tidak takabur dengan apa yang ada pada dirimu. Karena hakikatnya adalah engkau sangat lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibatan. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Lalu Allah jadikan di antara kelemahan-kelemahanmu itu kekuatan, ada tenaga. Gitu. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibatan.
Lalu setelah Allah memberikan kita kekuatan, diminta tebing kekuatan sida-sida Allah, Allah kembali melemahkan kita. Dan disitulah terjadi yang namanya perubahan. Jadi ini keadaan manusia itu adalah dia lemah dan senantiasa dalam keadaan berubah. Layaknya kan bayi itu lemah, tidak tahu kembe-kembe. Lalu tumbuh. Tahun temudumuni, tahun tetokol, tahun temerangka, tahun tenganjeng, tahun telampak. Itu berarti Allah memberikan kita sedikit daripada kekuatan itu. Nah, kan ini kita berada dalam keadaan perubahan dari bayi menjadi dewasa atau remaja. Remaja menjadi dewasa. Dari dewasa menjadi tua renta. Nah, itu berubah. Itu keadaan kita. Nah, pada saat kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun dilemahkan lagi oleh Allah. Deserminan makin Paku Rahman. Umur sama makin beliau sudah lemah. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi kenalilah akan dirimu bahwa engkau itu adalah makhluk yang sangat lemah dan senantiasa dalam keadaan berubah, wasaibatan. Nah, ini kisah kedua. Setelah kita dicipta, maka kenalilah bahwa dirimu itu adalah makhluk yang lemah. Anika. Tapi Allah lah yang memberi kita kekuatan. Nah, pada akhirnya tetap selalu perubahan. Tualah kita. Jikin temulai ndek kuat keloran sak tolang-tolangan. Wala quwata illa billah. Itu. Jadi memang tidak ada di diri kita yang bisa kita banggakan dari keadaan kita. Bagi siapa? Bagi dia yang memahami kalau emang pada hakikatnya dirinya itu lemah. Gitu. Ini kisah pertama tentang keadaan diri kita. Lalu kisah kedua, kita pun harus menengok ke dalam diri kita. Kalau toh ternyata selain kita lemah, kita ini adalah sangat hina, sangat kotor, selalu dalam keadaan berdosa. Ini, sadarilah ini. Inilah dia posisi kita. Gitu. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan niki, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfir dzunuba jami'a fastaghfirni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kamu padamu itu berada di dalam kesalahan. Kapan? Bil-laili wan-nahari, pada saat malam dan siang hari, kenjelu ke malam, itu selalu berada di dalam kesalahan. Makanya kita itu adalah hina, kotor, berdosa. Wa ana aghfir dzunuba jami'a, lagu akuni maha pengampun atas selapu dosa salah. Maka fastaghfirni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Nah, ini kisah ketelu keadaan diri kita, yaitu hina,
berdosa, kotor. Nah, tapi Allah di situ menegaskan supaya engkau kembali kepadaku dalam keadaan suci, ya sudah, mintakan ampun kepadaku atas semua dosa-dosamu, maka aku akan mengampuni kalian. Nah, dikangge ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfir dzunuba jami'a fastaghfirni aghfir lakum. Jadi dendek taipuh beristighfar. Gitu. Dendek taipuh. Dengan saipuh beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tandanya sombong. Kembeknya pun sombong, yang kenal sedirin. Nikilah hakikat diri kita yang ketiga, yaitu makhluk yang sangat hina, kotor, berdosa. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap anak cucu Adam nikah adalah berdosa, bersalah. Lagi-lagi di situ dikatakan, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah dia yang bertaubat. Nah, lalu berikut, keadaan kita itu adalah kita tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa. Gitu. Oke. Medalil. Ini surat Al-Alaq ayat 5. Gitu. Nafiunin, Pak Erik. Nah. Tentu nanti kebetulan yang lupa nih. Dikatakan ini adalah surat yang pertama kali turun. Allazi 'allamal insa nama lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Ini ke surat Al-Alaq. Sering kedua baca ini kidengar. Iya ampu la alimun fil haqiqah illallah. Posisi kita di situ bodoh. Jadi siapa yang mengajarkan kita sebetulnya? Nah, itu Allah. Nyata kan disebutkan Allamal insa. Itu. Adanya muncul ada istilah guru, ustadz, masyaikh, orang ulama. Ya itu kan sebab dunia saja. Ya kalau enggak begitu kan sepi dunia, sepi suung kan. Tapi hakikatnya coba betindeng istilah. Nonda bedoe bija, saya saja bijan dekena aku bapak, aku ina, aku ama, aku ayah, saya. Tidak kan? Nah itu. Coba dicek nih kita. Anak temen saya aja anak terkena bahwa ama bapak kan unik. Nah itu. Begitulah kita. Kita lebih jelas laut di kajian kita tentang Nur Muhammad sebagai asal segala sesuatu, sebagai sebab Allah mencipta segala sesuatu. Mudah-mudahan laguruan jenenge bau nyampe ojo ketu malam niki, insyaallah malam Rebu. Nah, nikilah kita. Ya ampun, sepinter seulama-ulama Imam Syafi'i, iya isi tegur edi. No.
Mara unin tangsa baca tuik nika. Jismi alal bardi laisa yakwa wala ala siddatil hararah fa kaifa yakwa ala hamimi wa quduwan nas wal hijarah. Awak keni nding kuat ojok sa panas-panas pun nding kuat ojok sa telih-telih mungkin musim telih. Fa kaifa yakwa ala hamimi wa quduwan nas wal hijarah. Lalu berembentan ke ini kuat ujub api neraka sak bahan bakar nikel leman manusia beke bebatuan aniki. Sehingga ditebau bangga-banggain napiaran kepandaian tengajah. Lalu akhir banyak jamaah kita atau meneropong bau baca isin benak dengan jangan, tidak ada gitu. Nah lalu berikut adalah kita niki adalah sangat fakir. Nah niki napi kena fakir. Hakikat fakir niki napi ya kekuatan. Hakikat fakir niki adalah dia yang senantiasa butuh dengan Allah. Itu fakir. Sehingga dengan dek fakir sesugih-sugih Abu Rizal Bakri, sesugih-sugih Soleh Sekar Dalanika, sesugih-sugih Jamal Buyung, sesugih-sugih pemilik BTN Perindu orang Perindu, dia itu fakir. Kenapa? Ya dia masih membutuhkan Allah. Dia senantiasa membutuhkan Allah, itu fakir. Jadi fakir ini berlaku untuk semua, mau sugih secara harta, mau miskin, mau pinter, mau raja, mau rakyat, mau presiden, mau menteri, semuanya adalah fakir. Karena dia tetap bergantung, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Somad. Nah, niki dalil niki surat Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai selapuk manusia, aduh. Jadi lamun kawi ilmu tafsir, kenapa tidak disebutkan dengan ins di situ? Lalu mengkawih an-nas, ya? Lalu lain hal lalu terbahas. Jadi penamaan manusia ni ke oleh Al-Quran ni ke arah al-basar, arah an-nas, arah al-insan. Ini beda-beda niki. Nah di sini Allah di dalam surat Al-Fatir itu menyebut ya ayyuhan nas. Berarti manusia tanpa kecuali, manusia keseluruhan. Kalian itu berada di dalam kefakiran dan Allah lah yang kaya. Itu. Tapi kayanya Allah itu ditambah lagi di situ. Dia yang maha terpuji. Jadi Allah pun mengakui dirinya kaya, tapi Allah gandingkan status kayanya itu dengan maha terpuji. Karena di awal ayat kalamnya di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya ampun, Allah nu cara ngebeng ojok itu dengan kasar, ende.
Betul begitu. Mah, mana kangkah ke datang ni? Itu Allah menggandengin din. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha sugih, tapi dia maha terpuji. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pengasih dan penyayang. Itu beda, ngeping lalu sudah terbaju, padahal semen tebing adalah menu. Ini ya ampun kawih anas di situ berarti manusia secara keseluruhan itu berada di dalam kepakiran, senantiasa bergantung kepada Allah, membutuhkan Allah, dan di situ Allah itu selalu memberi, tapi memberinya itu dengan cara terpuji. Kenapa? Karena Allah itu maha terpuji, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, niki kita renungkan ini. Lagu emang itu manusia makhluk ndak tahu bersyukur. Memparang searah oleh selaku searah oleh dalam diri terdiki itu adalah semata-mata milikku, kuasaku. Niki. Inilah tanda orang yang tidak makrifat akan hakikat dirinya. Niki. Kita itu lemah setelah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan lemah. Lalu kita juga hina, bodoh, berdosa. Lalu kita juga bodoh. Kita itu fakir. Kita itu pelupa, nisyang, pelupa. Coba. Oleh surat Al-Mulk ayat 23, di situ Allah itu sangat luar biasa memberikan peringatan kepada kita. Adik tebedui lejuk sekedi. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan, yang membuat. Ada yang namanya pendengaran pada dirimu, ada yang namanya penglihatan pada dirimu, ada yang disebut dengan nurani, afidah, hati nurani di dalam dirimu. Lagu manusia itu adalah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir tercabut nikmat mata, tepian sakit, mata unim bakat si soke, misalnya kan. Akhir tepian gedor, kan makhluk colet jari, namun dek temenu jadi gini tengah, menu, coba tindeng, itu dia gitu. Dikasih hati nurani batin, lagu keras hati, pembenci, pendendam. Itu maka Allah akan membuat sakit tambah sakit lagi qalbunya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakitnya. Ya karena kembali angkuh lalu, egois lalu. Dengar entan temeli, dengar itu doang, milih terdengah. Itu doang parandi itu paling kena. Itu dia. Itu maka itulah orang-orang yang qalilan ma tashkurun.
cek ujub diri niki. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah yang menciptakan kita pendengaran, Allah yang menciptakan kita penglihatan, Allah yang menciptakan kita hati nurani. Maka supaya penglihatan, pendengaran dan hati nuranimu tetap hidup mengabdi kepada Allah, caranya adalah engkau harus bersyukur. Caranya bersyukur adalah pergunakan dia untuk mentaati syariat Allah dan menjauhi larangan Allah. Baru ini Pak Erik. Niki. Nah, niki dalil-dalil satu yang terulang malik. Oleh surat An-Najm. Yesi terenungi di adik satu tu sadar, adik satu tu marifah kita niki bahwa emang kita itu tidak ada apa-apanya. Wa innahu huwa adhaka wa abka. Al-Fatih An-Najm ayat 43. Dialah Allah yang membuat engkau tertawa dan menangis. Pokoknya orang kepada tua ada dia sudah di dendek lagu berlaku kena dialah Allah yang membuat kamu tidur saat ngaji. Dendek menung orang tua berarti makin bahaya kan. Oke, terus berikut. Dialah Allah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Wa innahu huwa amata wa ahya. An-Najm ayat 44. Dialah Allah yang mematikan kamu dan Allah lah yang menghidupkan kamu. Lalu Allah wa innahu halaqaz zawjaini zakara wal unsa. Dialah Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Halo? Ayat ke-40 balu. Wa innahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan engkau kekayaan, sapiak kemasugih, dan dialah Allah yang melayani dengan begitu sempurna kepada kita. Itu dia. Wa innahu huwa aghna wa aqna. Nika Mozilla Nabi searah oleh diri. Nika pertanyaan. Maka tidak ada yang ada di diri kita. Ya ampun, kembalikan itu semua milik Allah. Hanya qudrahnya Allah, hanya iradahnya Allah, hanya ilmunya Allah, hanya hidupnya Allah, hanya samaknya Allah, hanya basarnya Allah, hanya kalamnya Allah, hanya hartanya Allah. Itu dia, hanya apalagi hanya itu. Ya ampun, lagi-lagi tiang menekankan, lazimkan, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqah illallah. Aniki. Oke. Berapa menit latihan tua? 45. Inilah tangga pertama kita untuk mengenal Allah, yaitu kenalilah dirimu bahwa engkau itu dari tiada lalu diadakan. Setelah kita arain sida-sida Allah,
ternyata kamu adalah sangat lemah. Kamu adalah hina, kotor. Apa kemuliaan saya? Sehingga merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkanmu. Merendahlah sampai orang yang ketahui entan, berbentan terendahin. Tidak celah terendahin. Karena wah itu paling rendah dan jauh di lalu dengan saat merendahmu, dia seperti merunduk di atas ketinggian. Puncak gunung Rinjani tak nunduk meni. Oleh dengan sak bawah, berarti tetap tinggi. Dia tinggi di hadapan Allah karena dia merendah. Nah, itu dia. Oke, niki inilah tangga pertama kita untuk ma'rifah kepada Allah, atau yang disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya kenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya, Robnya, penciptanya. Aniki. Nah, berarti kita masuk. Niki adalah pemahaman tangga pertama tentang untuk sampai kepada makrifah menurut Syekh Arsyad Al-Banjari oleh kitab Kanzul Ma'rifah. Nika, yakni tangga mengenal akan diri kita. Man arafa nafsahu. Ayat niki. Lalu pembahasan tentang mengenal akan diri kita ini dimantuntas. Hakikat yang sejati di diri kita itu apa kita? Itu dia. Ya niki harus telanjutin sehingga dek tahu dek bahas untuk bahas diri kita niki. Dek tahu dek bahas dengan kajian Nur Muhammad sebagai cahaya yang disifati dengan yang mendahului dan yang mengawali. Usalli wa usallimu ala nurin al-mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Ini kalau mulai kitab Al-Barzanji. Niki ayat niki. Dan ternyata keadaan kita niki itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Jadi pada saat tasawuf mengatakan kepada diri kita, kenal dirimu. Ternyata untuk mengenal diri kita, kita harus cek kepada Al-Quran. Masih diregu dengan ilmu tasawuf. Nah, ternyata emang dia beli ujian dengan ngaji tasawuf ini. Kembe sing satu tengah air tinjot marantang sak contohin detui. Kampung ganate ke kampung lengan asal nutama kota Mataram gudak ke bangunan sama apa ni? Ayo nu eskalator anjak lampak nu apa ni tinjot. Akhirnya wah nyala ni dia lalu ni. Tamu nujuk ruangan nu apa ni? Tinjot. Iya nunggu dah. Jadi akhir betul lah. Ya dikit. Bahayanya dikit. Bahayanya kita tidak mengenal diri kita itu. Olesan doang saat terjadi pencitraan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.